Teman-teman, apakah kalian pernah melihat burung punai yang jinak dan indah ini? Nah, kali ini saya akan mengajak kalian mengenal lebih dekat tentang cara merawat burung punai dalam aviari sederhana. Ada dua jenis burung punai di sini. Yang pertama ada punai tanah dan punai gading. Semuanya jinak karena kami merawat mereka sejak kecil. Apa saja yang perlu kalian perhatikan saat memelihara burung-burung cantik ini? Yuk simak video ini sampai habis. Halo semua, selamat datang kembali di channel Istana Burung. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang burung punai. Burung yang sering disebut-sebut sebagai simbol kecantikan alam. Burung punai berasal dari keluarga Columbidae yang termasuk dalam kelompok merpati dan terkukur. Ada banyak jenis burung punai, namun yang akan kita bahas hari ini adalah punai tanah dan punai gading. Punai tanah adalah jenis punai yang biasanya ditemukan di area terbuka atau dekat tanah. Sedangkan punai gading terkenal dengan warna bulu yang sangat indah dan pola yang memukau. Semua burung punai yang ada di aviari kita ini saat ini adalah burung-burung yang jinak. Dan alasan mereka begitu jinak adalah karena kami merawat mereka sejak kecil. Burung-burung ini sebenarnya diberikan oleh tetangga kami saat mereka masih sangat kecil. Mereka ditemukan di kebun oleh tetangga dan mereka tahu bahwa kami memiliki pengalaman dalam merawat burung-burung seperti ini. Jadi, tetangga memberi kami kesempatan untuk memeliharanya. Saat pertama kali datang, burung-burung ini masih sangat muda dan sangat-sangat kecil. Sehingga kami harus memberi perhatian ekstra agar mereka bisa tumbuh dengan sehat. Kami memberikan mereka makanan yang tepat, menjaga kebersihan aviari, serta selalu memastikan mereka merasa nyaman. Dengan perawatan yang baik sejak kecil, mereka jadi sangat jinak dan terbiasa dengan keberadaan manusia. Untuk merawat burung punai, salah satu faktor penting adalah menyediakan aviari yang nyaman. Aviari yang kami gunakan cukup sederhana, namun sangat efektif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi burung punai. Aviari kami terbuat dari kawat yang tahan lumayan lama dan dengan kayu-kayu yang seadanya. Di dalam aviari ini, kami menyediakan tempat bertengger yang cukup tinggi untuk burung punai. Karena mereka suka berada di tempat yang agak tinggi, kami juga menyediakan beberapa tempat untuk mereka bersender, meskipun mereka lebih suka tidur di tempat yang bertengger. Di aviari ini kami juga sering menaruh makanan segar seperti biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan. Bahkan makanan pokoknya adalah fur untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Merawat burung punai tidak hanya tentang memberi mereka tempat tinggal yang nyaman, tapi juga memastikan mereka mendapatkan perhatian setiap hari. Setiap pagi kami memberikan pakan segar dan mengganti air minumnya agar tetap bersih. Burung punai sangat suka dengan makanan yang bervariasi. Kami memberikan biji-bijian seperti jagung, pakan burung yang mengandung vitamin, serta berbagai sayuran hijau dan buah-buahan seperti pepaya dan pisang. Ini juga penting untuk menjaga mereka tetap sehat dan ceria. Selain itu, kami juga menjaga kebersihan aviari. Setiap beberapa hari sekali, kami membersihkan kotoran burung dan memastikan kandang tidak lembab, karena ini bisa mempengaruhi kesehatan mereka. Salah satu hal yang sangat kami nikmati adalah berinteraksi dengan burung punai. Karena mereka sudah jinak, burung-burung ini sangat menikmati perhatian dari kami. Mereka tidak takut lagi mendekat, bahkan saat kami memberi mereka makan atau membersihkan aviari.
Burung punai juga sangat cerdas dan bisa mengenali wajah pemiliknya. Kami berusaha untuk memberi mereka waktu yang cukup setiap hari untuk memastikan mereka merasa nyaman dan senang. Bagi kalian yang ingin merawat burung punai di rumah, berikut beberapa tips yang bisa kalian terapkan. Nah, pertama, lingkungan yang nyaman. Pastikan aviari lumayan cukup besar dan memiliki tempat bertengger yang aman. Kedua, makanan yang bergizi. Berikan pakan yang bervariasi untuk mendukung kesehatan mereka. Jangan lupa untuk menyediakan air bersih setiap hari. Ketiga, sabar dan perhatian. Burung punai bisa menjadi sangat jinak jika diberi perhatian sejak kecil. Luangkan waktu untuk berinteraksi dengan mereka. Keempat adalah kebersihan. Jangan abaikan kebersihan aviari dan lingkungan sekitar agar burung tetap sehat. Semua burung punai ini kami beri nama dengan sebutan Didit, dan mereka sudah sangat senang dengan panggilan Didit. Bahkan pernah ketika waktu mereka ketakutan, misalnya melihat kucing, melihat kelelawar, dan ketika kami memanggil dengan sebutan namanya, mereka langsung mendekat dan menggigit jari-jari kami. Nah, itulah kalau burung sudah jinak dan dekat dengan kita, mereka akan mendengarkan panggilan kita dan mengenali siapa pemiliknya. Maka sebab itu kita harus merawat mereka dari kecil dan sering berinteraksi dengan mereka, seperti memandikannya, seperti mengelus-elus bagian dada mereka dan bagian kepala sampai bulu-bulu atas mereka. Mereka sangat nyaman dielus-elus, meskipun kalau dielus burung yang sudah agak dewasa seperti ini kelihatan seperti mereka sedang menggigit kita, padahal mereka hanya jinak dan manja dengan kita. Oke, semoga tips ini bisa membantu, dan buat teman-teman yang ingin melihara burung punai, sangat kami rekomendasikan. Luangkan waktu, dan burung punai sangat bisa menghilangkan stres dengan cara kita memelihara mereka. Nah, burung punai ini semakin hari semakin langka karena banyak pemburu yang menembak dan menggunakan jaring untuk menangkap burung punai. Karena burung punai ini selain cantik dan indah, mereka juga bisa disembelih dan halal untuk dimakan. Nah, sehingga sangat banyak pemburu yang selalu mencari burung punai, khususnya di kampung kami, sehingga di kampung kami sekarang sudah sangat-sangat langka. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya, burung ini banyak bertebaran di kebun-kebun. Nah, sekarang karena banyak pemburu, banyak yang jual di pasar, sehingga seiring perkembangan waktu, populer jenis burungnya semakin berkurang. Nah, burung ini juga sekarang sangat langka dijual di pasar-pasar ya. Saya pribadi sudah mencoba mengelilingi beberapa penjual burung untuk mencari pasangan si burung punai betina supaya bisa berkembang di aviari. Ternyata tidak ada satupun yang ketemu. Begitupun dengan burung punai tanah. Kita sudah coba keliling beberapa penjual burung, tapi tidak ketemu satupun yang menjualnya. Jadi karena banyak pemburu yang bertebaran, selain daripada dipelihara dengan baik, burung ini juga bisa sangat sedap dagingnya apabila digoreng, disambal, bahkan dibuat dengan mie. Sangat-sangat enak ya, berbeda dengan daging-daging burung rujukan ataupun kutilang. Burung ini ada rasa khas yang sangat-sangat nyaman. Akan tetapi kalau kita pelihara dari anakan, sangat kasihan kalau kita sembelih ya, kecuali buat pemburu yang menembak ya burung-burung punai yang sudah dewasa, itu ya wajar-wajar aja karena mengingat tidak jinak ya.
Nah, burung ini juga mudah dipelihara dan jinak. Jadi buat teman-teman pencinta burung, jika teman-teman mendapatkan anakan dari burung punai ini, saya sarankan untuk dipelihara dengan perhatian penuh supaya selain cantik, jinak, dan juga gacor. Nah, kekurangan kami pelihara burung punai ini, kami kurang melatih tentang suaranya yang gacor, sehingga sangat jarang sekali gacor kalau secara dekat-dekatan dengan kami. Gacornya cuma sekali-sekali saja, ataupun jarang-jarang sekali ya. Dan sayang sekali di kedua burung punai gading ini adalah kedua-duanya adalah jantan. Sehingga setiap kali mereka bertemu bertatap muka langsung saling berkelahi atau mematuk. Padahal untuk burung punai gading sendiri itu adalah anakan dan adik kakak. Tapi sering sekali mereka berantem kalau bertemu di dalam aviari. Makanya di sangkar sebelumnya kami harus memisahkan satu persatu di setiap sangkar. Karena kalau di satu sangkar mereka bertengkar sampai banyak bulu yang rontok dan darah-darah bermuncratan. Jadi untuk menghindari itu kami pisahkan di sangkar sebelumnya. Dan sekarang kebetulan aviarinya sudah jadi. Jadi ketika mereka bertatapan mereka bisa menghindari perkelahian. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tempat bertenggernya mereka berpisah-pisah antara burung punai yang satu dengan yang lain. Karena setiap mereka berdekat-dekatan ketiga-tiganya akan bertarung. Ya. Makanya cara terbaik adalah memberikan mereka tempat bertengger yang berbeda dan sekaligus kita taruh tempat makan dan minum tempat juga yang berbeda. Karena mereka tidak bisa akur, jahat-jahat. Jadi itulah sedikit cerita tentang pengalaman kami merawat burung punai tanah dan burung punai gading dalam aviari sederhana ini. Semua burung ini jinak dan sehat berkat perhatian kami sejak kecil. Bagi kalian yang ingin memelihara burung punai, semoga tips yang saya berikan bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Istana Burung. Sampai jumpa di video berikutnya.